Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan Kementerian Agama melaksanakan pelatihan penyuluh informasi publik di Kota Pekanbaru, Riau. Pada kegiatan pelatihan ini diharapkan bisa membantu dalam menyampaikan pesan program pemerintah dengan pendekatan yang berbeda. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyuluh keagamaan oleh Kementerian Agama menggandeng Kementerian Kominfo terus berjalan di 13 titik wilayah di Indonesia. Kali ini pelatihan berada di Pekanbaru, Riau yang merupakan titik ke-8 pelatihan berlangsung. Rangkaian pelatihan akan dilaksanakan sejak 14 hingga 18 Maret 2023 dengan diikuti 30 peserta yang berasal dari 12 kabupaten di Riau dan 7 kota di Kepulauan Riau. Kegiatan ini diawali dengan apel oleh para peserta dan secara resmi dibuka oleh Kepala Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandar Pekanbaru Haji Chris Vison pada 14 Maret 2023 pagi di Hotel Ayola dengan nuansa pantun khas Provinsi Riau. PIP ini diharapkan bisa lebih membantu dalam menyampaikan pesan program pemerintah dengan pendekatan berbeda, sebab penyuluh agama dinilai menjadi lapisan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga akan lebih efektif menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandar Pekanbaru, Haji Chris Vison. Kerjasama yang sebetulnya yang tidak dipunyai ilmunya oleh Kementerian Agama, dan ilmu tersebut diberikan oleh bapak-bapak ibu-ibu dari Kominfo. Kemudian yang ketiga, kayaknya lintas sektor yang dilakukan oleh Kominfo kami perhatikan untuk mendidik dan melatih para penyuluh agama non-PNS di Kementerian Agama. Memang lintas sektornya ke kesehatan, kemudian juga ke aktivitas yang sifatnya menambah keterampilan mereka. Tahun ini, Kementerian Kominfo merekrut 390 orang penyuluh agama dari 230 kabupaten kota di 27 provinsi untuk menjadi penyuluh informasi publik. PIP ini akan menjadi penyebar luasan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat, khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T. Terlebih, berangkat dari kedekatan yang telah terbangun antara PIP dengan komunitas masing-masing, tentu dapat membuat kegiatan penyampaian informasi dapat lebih diterima di hati masyarakat. Sebelum bertugas di lapangan, seluruh penyuluh mendapatkan pembekalan informasi publik seperti JKN-KIS, stunting, imunisasi, BPJS, dan juga tata cara penyuluhan hingga pelatihan pembuatan konten kreatif sebagai media penyuluhan dengan narasumber dari berbagai stakeholder. Para peserta mengaku antusias mengikuti pelatihan ini dan harapannya dapat menjadi bekal untuk menjalankan tugas mereka dalam penyampaian informasi. Ini pertama kali saya mengikuti, jadi sangat-sangat saya antusias banget karena dari sini saya mengenal semua yang saya butuhkan untuk memberikan penyuluhan, karena otomatis dengan semangat yang harus saya berikan sehingga nanti masyarakat akan mengetahui info-info yang harus saya berikan kepada masyarakat, terutama di Kota Batam gitu. Government Public Relation TV bersama dengan Dinas Kominfo Persandian Statistik Sulawesi Tengah melakukan MOU pertukaran konten di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pertukaran dilakukan sebagai upaya diseminasi program pemerintah daerah yang tersebar luas ke masyarakat. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik melalui media audio visual JPR TV atau Government Public Relation TV bersama dengan Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Sulawesi Tengah melakukan kesepakatan kerjasama. Kesepakatan kerjasama dituangkan dalam penandatanganan berita acara pertukaran konten bersama dengan 13 Dinas Kominfo Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah. Kerjasama pertukaran konten ini dilaksanakan pada 13 hingga 15 Maret di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pertukaran konten ditujukan untuk lebih
lebih mengoptimalkan konten audiovisual yang diproduksi oleh masing-masing Diskominfo Kabupaten Kota. Tujuannya agar diseminasi program pemerintah daerah dapat tersebar luas ke masyarakat melalui kanal yang dimilikinya. Dengan pertukaran konten, maka akan terjadi sinergi dan kolaborasi dalam persebaran dan penyampaian informasi kepada publik, bahkan di luar Sulawesi Tengah. Informasi lainnya, pemirsa, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Kehumasan di Jakarta. Kegiatan ini merupakan diseminasi capaian pemerintah serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kepada publik. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Kehumasan yang diikuti oleh sekitar 60 peserta pejabat staf bidang kehumasan secara hybrid dari setiap kementerian lembaga yang bertempat di Park Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Selasa 14 Maret 2023. Melalui forum tersebut, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik sekaligus Ketua Pelaksana Bakohumas Kementerian Kominfo Hasim Gautama menyampaikan bahwa melalui forum ini Bakohumas hadir sebagai simpul dari setiap kementerian lembaga pemerintah untuk menggaungkan hasil dari setiap capaian pemerintah yang diharapkan mampu menyajikan informasi dan diseminasi kepada publik, salah satunya terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, di sini kami membahas bagaimana perlindungan data pribadi itu dan dihadiri oleh perwakilan dari humas-humas kementerian lembaga dan nantinya akan disosialisasikan kepada pengguna-pengguna layanan publik masing-masing sehingga pada tahu ya pengguna itu tahu bagaimana cara pengamanan, betapa pentingnya pengamanan data pribadi mereka gitu, sehingga ini nanti digaungkan lagi oleh semua kementerian lembaga kepada pengguna-pengguna layanan publiknya itu. Pada forum kali ini, Bakohumas mengusung tema Undang-Undang PDP, langkah pemerintah wujudkan pelindungan data pribadi. Dengan menghadirkan narasumber pertama, yakni Henry Sasmita Yuda selaku Ketua Tim Tata Kelola PDP Kominfo, dan Antonius Alphonse Tanujaya selaku Information Technology Security Specialist Vaksinkom. Melalui dialog ini diharapkan dapat memberikan informasi komprehensif tentang peran pemerintah dalam menyediakan payung hukum terkait data pribadi yang menjadi hak fundamental bagi warga negara Indonesia. Sehingga pengetahuan tentang Undang-Undang PDP nantinya dapat disebarluaskan melalui badan-badan koordinasi hubungan masyarakat. Dalam keterangannya, Henry menyampaikan bahwa Kominfo memiliki peran penting untuk menginisiasi regulasi terkait tata kelola data pribadi dan mendorong berbagai pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem pelindungan data pribadi yang terintegrasi dari berbagai sektor. Jadi Undang-Undang PDP ini sebenarnya tonggak sejarah bahwa negara mengakui subjek data itu untuk dilindungi dengan mereka punya hak-haknya. Nah, hak-haknya itu sebaiknya kita gunakan untuk teliti dan kritis yang membaca pihak-pihak yang akan mengelola data pribadi kita. Tapi bukan berarti kita tertutup, artinya paranoid data pribadi kita akan kita tolak untuk diproses, tidak. Tapi kita tentu harus bijak gitu ya. Dalam arti bijak itu tentu tidak mengumbar data pribadinya. Artinya kita tetap dalam kondisi yang tengah, proporsional, tetap tetap bisa memberikan data, tapi dengan sepengetahuan atau persetujuan kita, tapi juga tidak terlalu umbar data pribadi, karena itu ada konsekuensi yang nanti akan berujung pada kerugian kita sendiri. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa masyarakat juga punya peran nih untuk mendukung implementasi dari PDP ini. Pada kesempatan itu, Antonius Alphonse Tanujaya selaku Information Technology Security Specialist Vaksinkom mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki tips khusus yang bisa dilakukan konsumen dalam mencegah adanya pencurian data pribadi, yakni dengan memperkenalkan metode call paman one time. Pertama, Truecaller yang berfungsi untuk menyaring spam SMS dan telemarketing dengan mengeksploitasi nomor ponsel menggunakan aplikasi crowdsourcing. Kedua, Paman yang merupakan singkatan dari password manager, dan ketiga yakni one time atau sering disebut sebagai one time password, yakni bermanfaat untuk memastikan dan mengetahui apabila terdapat aktivitas lain yang tidak diketahui oleh pengguna akun itu sendiri. Anggap data itu sebagai satu amanah, bukan berkah. Kalau berkah itu condong kita eksploitasi, kita mendapatkan keuntungan aja. Tapi amanah itu kita harus bertanggung jawab mengelola data itu dengan baik, dan kita bertanggung jawab kepada pemilik data sehingga kita bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, untuk data-data yang sudah bocor, ya jangan digunakan lagi sebagai kredensial. Kita sudah tahu data kependudukan bocor, jangan pernah pakai lagi sebagai kredensial. Sekarang pakai mau pakai QR atau pakai untuk pendekatan lain, silakan. Kira-kira seperti itu.
Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menuturkan bahwa pemilu sejatinya adalah ajang untuk menemukan pemimpin terbaik bangsa. Untuk tujuan tersebut, partai politik peserta pemilu 2024 diharapkan dapat bersaing dengan beradu gagasan. Wakil Presiden Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin menekankan agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur, aman, damai, dan berkualitas. Perbedaan pendapat dan pilihan dalam tatanan demokrasi merupakan hal yang lumrah terjadi, terutama menjelang pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024. Wapres meminta BNPT mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan pemilu untuk mendelegitimasi pemerintah dengan mengadu domba rakyat memakai isu SARA. Selain itu, ia juga meminta partai politik peserta pemilu agar memberikan instruksi kepada kader dan simpatisan untuk menggunakan cara-cara kampanye yang santun dan beradab. Jangan gunakan instrumen apapun yang berpotensi apalagi mampu menjadikan bangunan persaudaraan kita menjadi retak. Wapres pun mengimbau KPU, Bawaslu, BIN, kepolisian, serta lembaga terkait lainnya memperkuat sinergi untuk mengawal pemilu 2024 sehingga terselenggara secara aman, tertib, dan terhindar dari praktik-praktik kecurangan. Karena perang politik di media sosial pasti akan terjadi selama pemilu. Saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga pemilu 2024 yang akan mengabdikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi rakyat Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar menyampaikan, BNPT telah ikut berperan aktif dalam menciptakan demokrasi Indonesia yang berkualitas. Juga terlepas dari polarisasi yang menyebabkan masyarakat saling bermusuhan akibat dari banyaknya narasi polarisasi sosial dan politik identitas yang berseliweran di media sosial di tahun politik. Agar kegiatan pesta demokrasi ini tidak mengarah kepada terjadinya hal-hal yang sifatnya kekerasan, tentu kita berharap pertemuan kita hari ini adalah sebagai sebuah langkah mitigasi agar kehidupan demokrasi kita semakin berkualitas dan terbebaskan dari polarisasi sosial dan politik identitas. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap seluruh elemen bangsa termasuk BNPT dapat mengisi ruang publik dengan narasi-narasi 4 konsensus kebangsaan, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 1945. BNPT, BPIP, Polri, TNI, dan semua pihak yang peduli atas bangsa yang plural ini harus lebih gencar melakukannya dengan berbagai cara, baik dengan cara akademik, diskusi, formal, maupun kegiatan-kegiatan yang non-akademik seperti misalnya kegiatan kesenian tadi, mengangkat isu kenusantaraan, kemudian kegiatan keolahragaan, dan lain-lain. Jadi jangan sampai nanti kita larut dalam situasi politik, tahun politik, dan kemudian masuk narasi-narasi yang mungkin bertentangan dengan Pancasila, larut dalam itu. Ini harus terus diimbangi. Ini yang kami sebut dengan istilah cooling system. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.